Ya, dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimana perkembangan terkini di arena Muktamar NU dan Muhammadiyah. Untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung, ada Rifa Ipamone langsung dari Jombang, Jawa Timur. Kemudian juga ada Deborah Setiawan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan ke Rifai terlebih dahulu. Rifai, bagaimana progres dari rapat pleno di sana? Rapat pleno terkait dengan pembahasan tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama telah berlangsung selama lebih dari 7 jam, Zakia, dan saat ini pimpinan sidang seperti yang terlihat di belakang saya tengah men-skor jalannya persidangan pleno untuk tata tertib. Namun selama 4 jam terakhir praktis hujan interupsi mewarnai jalannya sidang pleno untuk pembahasan tata tertib. Pada saat muktamirin sampai dalam pembahasan bab keempat dan juga bab kelima terkait dengan sistem persidangan dan juga pimpinan sidang, hujan interupsi terus terjadi. Bahkan diprediksi oleh ribuan muktamirin yang hadir di arena Muktamar NU ke-33 ini, nantinya pada saat sampai ke bab ke-8 terkait dengan sistem atau mekanisme dari pemilihan Rois Am maupun Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfiziyah, akan lebih banyak lagi interupsi yang terjadi terkait dengan kontroversi pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA yang sudah menuai kontroversi jelang Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang ini berlangsung. Zakia. Ya, Rifai, ini terkait dengan sistem AHWA yang dianggap mengakomodir pemilihan pengurus NU. Kenapa ini masih dinilai kontroversial di kalangan muktamirin ini sendiri? Tidak hanya terjadi kontroversi ataupun perdebatan terkait dengan sistem AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi di dalam arena Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sesama antar muktamirin, namun para elit Nahdlatul Ulama bahkan mengkhawatirkan salah satu atau berbagai isu yang lebih besar lagi terkait dengan sistem AHWA atau penentuan dari Ketua Umum atau Ketua Tanfiz, kemudian juga Rois Am dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahkan beberapa elit Nahdlatul Ulama yang kami temui hari ini saling memberikan tanggapan yang cukup berbeda. Di antaranya kami bertemu dengan Gus Solah atau Kiai Haji Solahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, yang sekaligus juga namanya disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum dari PBNU untuk masa 2015-2020, menyebutkan ada kemungkinan politisasi yang terjadi dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Bahkan menyebutnya diantaranya adalah politik uang dan juga pragmatisme. Berikut pernyataan dari Gus Solah. Saya mengharapkan, menghimbau kepada pihak yang menyuruh, yang mengiming-imingi, stoplah ini. Anda menghancurkan NU. Ada politik uang gitu maksudnya? Ya kira-kira seperti itu. Yang jelas banyak orang bertanya, ini Muktamar NU atau Muktamar PKB? Saya mencoba pertanyaan seperti itu. Tapi yang paling penting menurut saya ya, NU pelan-pelan kehilangan ruh jihadnya. Pragmatisme mulai menampakkan dirinya. Ini yang harus kita lawan. Jangan pragmatis. Kita kalau pragmatis masuk partai, jangan masuk ke dalam NU. Sementara warga Nahdien lainnya yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Daerah dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa tidak terjadi politisasi dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Namun diakui oleh Gus Ipul bahwa warga Nahdien yang juga sekaligus menjadi muktamirin atau peserta muktamar, memang ada beberapa di antaranya yang merupakan anggota dari partai politik. Namun hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas keislaman terbesar di Indonesia. Berikut pernyataan dari Gus Ipul. Saya kira semua orang boleh mengabdi ya. Mau dari partai manapun boleh mengabdi. Banyak kok. Maka yang kita undang juga dari berbagai partai. Jadi menurut saya yang kita lihat bukan berasal dari partai mana, tapi yang kita lihat adalah bagaimana mereka mau mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, mau ikut mengurusi muktamar. Itu saja. Karena proses-proses politiknya ya itu lain dengan partai. Kalau mau ikut disebut PKB bagus, musyawarah malah. Musyawarah mufakat ya sebenarnya saya enggak, ya tapi itu tadi nggak usah lah direkod lah. Tapi maksud saya kita ingin bahwa ini kita tidak perlu saling menyalahkan. Saya juga Gus Solah, ulama kita, pengasuh kita, ya.
kita hormati, apalagi beliau juga tuan rumah gitu kan ya. Jadi dengan dibawa ke Jombang itu semangatnya adalah mendekatkan kepada muassis, bukan mencari salah-salah. Saya yakin mayoritas peserta itu nggak ruwet kok, ya sudah pingin kesini silaturahmi santai aja. Kalau mau muktamar ya silakan muktamar, silakan berbeda pendapat silakan, tapi umumnya itu ya santai-santai. Rapat pleno penetapan tata tertib masih akan berlangsung dan kembali akan dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Jakarta, Zakia. Ya baik, terima kasih Rifai. Informasi pertama, rapat pleno pembahasan tata tertib untuk memilih Ketua Umum NU masih berlangsung. Kita akan bergabung bersama Rifai Pamone dari Jombang, Jawa Timur. Ya, Rifai, apakah sudah ada materi utama yang dibahas dalam sidang pleno tatip Muktamar NU hingga saat ini, Rifai? Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Aviani, materi inti yang sedianya dibahas dalam rapat pleno tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama belum dibahas oleh pimpinan sidang bersama dengan 4.000 lebih muktamirin atau peserta muktamar. Yang terjadi dalam 4 jam terakhir adalah sebuah bentuk tahapan klarifikasi dari kehadiran atau data kehadiran dari setiap pengurus wilayah dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Sejak pukul 11 hingga menjelang pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, seluruh proses tersebut baru saja usai dan pimpinan dari rapat pleno, khususnya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang merangkap sebagai pengurus dari Steering Komite Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, langsung mengambil alih rapat pleno untuk pembahasan tata tertib. Sedianya dalam beberapa waktu ke depan, ada beberapa materi inti yang akan dibahas dalam tata tertib. Tata tertib dalam draft yang sudah dibagikan kepada seluruh muktamirin, ada sekitar 8 bab dalam tata tertib muktamar yang telah tercantum. Untuk bab yang paling krusial diprediksi atau diproyeksikan akan berlangsung pada pembahasan bab ke-7 atau bab nomor 7 terkait dengan mekanisme pemilihan dari Rois Am dan Ketua Umum atau Ketua Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Afiani, terdapat beberapa pasal, tepatnya dari pasal 19 hingga pasal 22 yang terkait dengan mekanisme ahwa atau ahlul halli wal akdi yang merupakan sistem penunjukan yang sudah digelontorkan wacananya sejak beberapa minggu sebelum Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang ini berlangsung. Pro kontra terkait dengan sistem ahwa akan dibahas dalam tata tertib ini sesuai dengan keinginan dari sekelompok muktamirin yang menginginkan agar ahwa tidak serta-merta digunakan namun dibahas terlebih dahulu dalam Muktamar ke-33. Demikian informasi dari arena Muktamar untuk sementara ini. Afi. Baik, kami nantikan informasi berikutnya. Terima kasih Rifai Pamone melaporkan dari Jawa Timur. Dan pemirsa, Muktamar Nahdlatul Ulama harus menjadi sebuah motor penggerak keberagaman bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Kiprah NU diharapkan semakin besar, menyumbang pesan persatuan antar umat di tanah air. Forum Musyawarah Tertinggi Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu malam. Kita berikan aplaus sekali lagi, selamat dan sukses untuk peresmian pembukaan Muktamar ke-33. Dalam sambutannya, Presiden berharap Nahdlatul Ulama bisa menjadi jembatan dunia untuk menunjukkan agama Islam sebagai sumber kedamaian. Dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengutamakan solidaritas kemanusiaan, ukhuwah basariyah, maka warga Nahdlin berperan besar dalam membangun peradaban antar bangsa yang semakin terbuka, demokratis dan berkeadilan. Dengan cara itu, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan selalu dikenang menjadi rujukan dunia. Di sela-sela sambutannya, Presiden sembari berkelakar mengatakan tradisi dalam NU perlu dilestarikan, termasuk identitas menggunakan sarung. Tadi waktu masuk ke ruangan ini, ada yang bisik-bisik, Pak Jokowi pakai sarung. Sarung ini dibelikan istri saya kemarin. Pak, besok ke Muktamar NU pakai sarung. Ya, saya seneng-seneng saja. Tadi saya pakai di hotel, saya turun, ketemu Bu Mega. Wah, Dik, sarungnya bagus. Apanya yang bagus, Bu? Warnanya.
warnanya. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj sependapat dengan Presiden bahwa memang peran NU adalah untuk semangat persatuan dan keberagaman. Kultur inilah yang diwarisi NU secara turun-temurun. Mbah Hashim Asy'ari berpesan kepada putranya, yaitu almarhum Kiai Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, bahwa Islam dan nasionalisme merupakan dua kekuatan, harus disatukan. Islam menjadi kuat karena menyatu dengan semangat nasionalis. Nasionalisme menjadi memiliki nilai, memiliki spirit, memiliki value ketika diisi dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam sejarahnya, NU mengalami 3 masa transisi. Di awal periode pada tahun 1930-an, NU fokus mengembangkan budaya Islam melalui pesantren. Periode pertengahan pada tahun 1950-an, NU aktif di dunia politik. Kemudian pada periode ketiga di awal 90-an, NU kembali sebagai organisasi keagamaan. Dan hingga saat ini selama hampir 90 tahun, NU mewarnai perjalanan berliku bangsa Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV.